Kuchi Sakeona. Hantu wanita bermulut sobek atau sering disebut Kuchi Sakeona adalah sosok hantu berjenis siluman dari mitologi dan legenda urban Jepang yang berwujud sebagai seorang wanita yang selalu menutupi mulutnya yang robek dengan masker. Ada yang mengatakan bahwa hantu ini merupakan korban operasi wajah yang gagal dan dokter yang mengoperasinya tidak sengaja memotong mulutnya hingga robek. Sehingga wanita itu histeris dan marah kemudian membunuh dokter tersebut. Lalu wanita itu kemudian dibunuh oleh penduduk dan menjadi hantu penasaran. Tidak ada satupun orang Jepang yang tidak mengetahui tentang urban legend dari hantu bernama Kuchi Sakeona. Kuchi Sakeona sendiri adalah sosok hantu perempuan yang akan muncul tiba-tiba dengan mulut yang tertutup dengan masker. Kabar buruknya, orang yang menemui hantu ini tidak akan bisa melarikan diri darinya, karena Kuchi Sakeona bisa berpindah tempat dengan cepat. Diketahui bahwa masker yang dipakai oleh Kuchi Sakeona berguna untuk menutup mulutnya yang robek. Ketika Kuchi Sakeona muncul di hadapan seseorang, dia akan bertanya apakah dirinya cantik. Apabila orang yang bertemu dengannya menjawab tidak, maka Kuchi Sakeona akan langsung menusuknya dengan gunting besar yang selalu dibawa olehnya. Apabila orang tersebut berkata cantik, maka Kuchi Sakeona akan membuka maskernya dan bertanya apakah dirinya masih cantik. Jika mengatakan tidak, maka Kuchi Sakeona akan menusuk orang tersebut. Apabila menjawab cantik, maka Kuchi Sakeona akan merobek mulut orang itu sama seperti mulut hantu tersebut. Sadako. Sadako atau disebut juga dengan Onryu merupakan hantu yang menaruh dendam kepada orang lain semasa hidupnya. Biasanya arwah dari hantu ini akan gentayangan untuk membalas dendam kepada orang yang telah menyakitinya tersebut. Cerita tentang hantu Sadako ini berasal dari gadis muda yang tinggal bersama neneknya di pinggiran desa yang menghilang sejak beberapa hari. Kemudian setelah beberapa hari menghilang, gadis tersebut ditemukan sudah tidak bernyawa di dalam sumur. Namun penyebab kematiannya tidak diketahui dengan pasti. Sampai suatu saat penduduk desa tersebut digegerkan dengan adanya penampakan hantu gadis yang kerap muncul setelah lonceng berbunyi 2 kali di desa tersebut, yang menandakan hari tengah malam. Penampakan hantu Sadako ini digambarkan dengan rambut terurai panjang, memakai kimono putih, pergelangan tangan menjuntai ke bawah, dan biasanya kaki tidak menapak ke tanah. Rokurokubi. Menurut legenda, Rokurokubi awalnya adalah seorang manusia biasa. Namun karena melanggar suatu ajaran-ajaran Buddha, ia pun dikutuk menjadi makhluk yang mengerikan dengan leher yang panjang. Rokurokubi dikenal sering menakut-nakuti sekumpulan para pemabuk dan berperilaku buruk dengan menunjukkan wujud aslinya dengan memanjangkan lehernya. Konon menurut cerita, hantu ini dapat menghisap kehidupan atau umur manusia. Menurut cerita rakyat Jepang, pada siang hari hantu Rokurokubi akan menjadi wanita biasa seperti layaknya wanita normal pada umumnya dan menjalani hidup sehari-hari seperti para wanita lain. Tapi jika pada malam hari tiba, Rokurokubi ini akan memanjangkan lehernya dan menampakkan wujud aslinya. Anehnya ketika ada Rokurokubi tidak akan menyadari identitas dirinya yang sebenarnya. Dan saat lehernya memanjang di malam hari, ia akan menyadari bahwa ia hanya bermimpi aneh. Nukekubi. Nukekubi dalam bahasa Cina artinya adalah leher yang dapat dilepas. Pada siang hari, hantu Nukekubi akan berwujud seperti manusia biasa dan juga membaur dengan masyarakat. Namun ketika malam menjelang, wujud aslinya barulah terlihat. Ia adalah hantu yang kepalanya terpisah dengan tubuhnya. Setelah terpisah dari tubuhnya, kepala tersebut akan terbang untuk mencari manusia. Konon kepalanya tersebut akan menjerit dan menggigit korbannya, dan sementara kepalanya terlepas, tubuhnya tidak berdaya bahkan terlihat seperti orang mati. Apabila sampai matahari terbit ia tidak dapat menemukan tubuhnya, maka hantu ini akan mati. Untuk dapat membedakan hantu Nukekubi dengan manusia biasa adalah dengan melihat garis merah di leher yang menandakan tempat terpisahnya kepala dan badannya. Namun bisa dikatakan siluman ini pintar. Ia akan menutupi garis merahnya menggunakan perhiasan atau menutupinya dengan pakaiannya. Teke-teke. Hantu tek-tek atau teke-teke merupakan sebuah cerita mengenai seorang gadis muda yang terjatuh di atas kereta api yang kemudian badannya terbelah menjadi 2 karena terlindas. Karena kejadian tersebut, ia menjadi hantu penasaran yang mencari bagian tubuhnya yang hilang. Konon Kashima atau teke-teke telah berkeliling dunia untuk mencari kakinya yang hilang. Hantu ini dapat ditemukan di kamar mandi. Ketika hantu ini muncul di kamar mandi, ia akan memberikan sebuah pertanyaan. Dan jika tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut atau salah menjawab, maka ia akan mengambil kedua kaki korbannya. Konon hantu ini selalu membawa sabit besar yang tajam dan berjalan dengan kedua tangannya sambil menyeret badannya. Jika hantu ini mengejar korbannya, ia akan berlari sangat cepat. Dan pada saat berlari mengejar korbannya itulah terdengar suara teke-teke teke-teke.
Banyak orang yang beranggapan bahwa hantu ini merupakan Kashima Reiko yang mencari kakinya. Hantu ini dikenal juga sebagai Bata-Bata atau gadis yang berlari dengan sikunya. Konon Kashima atau hantu teke-teke ini adalah wanita yang tinggal di Hokkaido, Jepang. Nopperabo. Nopperabo merupakan hantu tanpa wajah yang menakut-nakuti manusia dengan cara menampakkan diri di berbagai tempat, terutama di toilet wanita. Hantu ini dikenal juga sebagai hantu internasional, karena ada juga yang pernah melihat hantu ini di Hawaii, di mana warga Hawaii menyebutnya Mujina. Menurut mitos di Jepang, Nopperabo hanya muncul untuk menakuti manusia, namun tidak membahayakan. Karena hantu ini memiliki kepala yang botak, Nopperabo sering disebut dengan nama biksu tanpa wajah. Nopperabo sering muncul di jalan yang sepi pada malam hari untuk menakuti manusia yang berjalan di malam hari. Nopperabo sering menyamar menjadi pria atau wanita dengan punggung menghadap ke korban untuk dihadapkan ke wajah seseorang. Saat korban menghampiri Nopperabo, maka hantu ini akan membalikkan tubuh dan memperlihatkan kepalanya yang tanpa wajah. Namun Nopperabo juga sering menyamar seperti manusia yang memiliki wajah kemudian menghapus wajahnya untuk menakuti korbannya. Hikiko. Hantu Hikiko adalah hantu yang terlihat lemah, berwujud buruk dan seram, rambutnya selalu menutupi wajahnya, dia sangat kurus dan kulitnya pucat, serta di sekujur tubuhnya terlihat penuh dengan luka-luka. Perasaan tidak berdaya dan teraniaya membuat Hikiko mempunyai dendam yang besar pada orang-orang di sekitarnya. Perasaan itulah yang melahirkan makhluk mengerikan yang disebut hantu Hikiko. Tugas dari hantu ini adalah membalas dendam pada orang-orang yang telah membuat hidupnya menderita. Hantu Hikiko ini mempunyai rambut hitam panjang yang menutupi wajahnya dan memakai pakaian putih yang kusam. Bentuk tubuhnya aneh seperti makhluk yang mengalami deformasi. Jalannya pincang dan memiliki wajah yang sangat menyeramkan. Menurut cerita, jika seseorang mendekatinya atau menegurnya, hantu ini akan segera menyerang orang tersebut, menyeretnya lalu memotong-motong bagian tubuhnya dengan kejam dan sadis. Honeonna. Wanita Jepang memang dikenal akan kecantikannya yang bisa memikat pria manapun yang melihatnya. Tapi jika kita mendengar tentang urban legend Honeonna, kita mungkin akan berpikir ulang untuk bertemu dengannya. Dikisahkan bahwa hantu wanita bernama Honeonna ini adalah sosok wanita cantik yang selalu mengenakan kimono. Hantu Honeonna memiliki kulit mulus dan memiliki wajah yang sangat cantik. Tapi seseorang harus waspada bila bertemu dengan hantu ini, karena kecantikannya tersebut hanyalah jebakan. Honeonna akan menggoda pria yang sedang berjalan sendirian di malam hari, menggodanya dan melepaskan kimono yang dikenakannya. Diketahui bahwa di balik kimono tersebut bukanlah tubuh mulus yang dilihat, namun hanya daging dan tengkorak. Honeonna kemudian akan menghisap jiwa dari laki-laki tersebut, dan bisa dibilang Honeonna ini mirip dengan salah satu makhluk gaib yang suka berhubungan badan dengan manusia, yaitu Succubus. Yotsuya Kaidan. Yotsuya Kaidan menceritakan tentang Oiwa. Oiwa adalah istri yang setia mengabdi kepada suaminya, bernama Tamiya Lemon. Lemon yang kehilangan status sebagai samurai harus bekerja serabutan demi menyambung hidup. Karena muak dengan hidupnya yang kesulitan, dia mulai membenci sang istri. Karena kepincut dengan cucu tetangganya yang kaya raya, Lemon meracuni Oiwa agar bisa menikah lagi. Racun tersebut membuat tubuh Oiwa cacat dan mati dalam kondisi yang mengenaskan. Di hari pernikahan Lemon, hantu Yotsuya Kaidan atau Oiwa menuntut balas. Ketika Lemon membuka cadar istri barunya, yang terlihat adalah wajah rusak dari hantu Oiwa. Merasa ketakutan, Lemon pun memenggal istri dan mertuanya dan akhirnya ia tewas di tangan saudara lelaki dari Oiwa. Oiwa sendiri adalah Onryo, hantu yang sedang mencari balas dendam kepada orang yang menyakitinya. Hasratnya yang kuat untuk membalas dendam memungkinkannya menjembatani kesenjangan kembali ke bumi. Hantu ini memiliki ciri-ciri memakai gaun putih seperti kimono, rambut panjang acak-acakan, dan wajah yang terlihat putih pucat. Maikute no Yurei. Yurei adalah sesosok makhluk halus yang sering muncul di beberapa wilayah di Jepang. Pada umumnya, hantu ini tidak menginginkan apapun selain meminta manusia untuk mengakui kehadirannya. Maikute no Yurei biasanya berada dan berkumpul di sekitar rumah yang berdekatan dengan tempat beribadah. Hantu ini sangat menakutkan, tapi tidak berbahaya. Menurut cerita yang beredar di masyarakat Jepang, pada zaman Edo dahulu, ada seorang pendeta dan biarawati yang sedang melakukan perjalanan ke sebuah desa bernama Akiyama. Saat mereka mendengar suara langkah kaki di belakangnya, kepala biarawati langsung menengok ke arah belakang. Hal ini karena ia sangat peka terhadap masalah hantu. Ketika sampai di desa, si pendeta kemudian menyiapkan salinan sutra Buddha. Setelah semuanya siap, mereka kembali ke tempat di mana ia mendengar langkah kaki dan menunggu kegelapan datang. Setelah lama menunggu, muncul sesosok tangan putih mendekatinya dari kegelapan. Lalu si pendeta meletakkan kain sutra di tangan yang tidak bertubuh tersebut dan mulai menyanyikan upacara peringatan untuk orang mati.
hantu Yurei tersebut hilang dan tidak pernah terdengar lagi keberadaannya pada zaman itu. Pada dasarnya hantu Yurei ini tidak mengganggu, mereka hanya ingin diberikan ritual dan diakui keberadaannya agar mereka bisa melanjutkan hidupnya dengan damai.